Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, moga-moga kita selalu dalam rahmat Allah dan karunia-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah Muharram. Sejak dahulu sebahagian masyarakat memiliki anggapan bahawa bulan Safar adalah bulan yang sial, bulan yang penuh musibah. Bahkan ada yang menghindari pernikahan di bulan tersebut dan ada yang menghindari perjalanan jauh. Bahkan ada yang menghindari untuk membuka usaha ataupun melakukan kegiatan-kegiatan penting pada bulan tersebut. Yang jadi pertanyaannya adalah, benarkah Islam mengajarkan demikian? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penularan dengan sendirinya, tidak ada anggapan sial, tidak ada burung pembawa kesialan, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis tersebut menjadi dasar bahawa keyakinan mengenai kesialan bulan Safar adalah kepercayaan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena segala sesuatu terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bulan ataupun hari ataupun waktu yang mampu membawa manfaat ataupun mudarat dengan sendirinya. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, lalu mengapa anggapan ini begitu kuat? Karena pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, masyarakat Arab sering menganggap Safar sebagai bulan yang membawa kesialan. Namun ketika Islam datang, Rasulullah menghapus keyakinan tersebut dan mengajarkan bahawa seorang mukmin harus bertawakal kepada Allah, bukan mempercayai mitos ataupun ramalan. Seorang muslim tidak boleh takut kepada bulan tertentu, di mana harus ditakuti adalah dosa dan kemaksiatan. Sebab musibah yang sesungguhnya bukanlah datang di bulan Safar, melainkan jauhnya manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, walaupun tidak ada dalil yang menyebutkan adanya ibadah khusus ataupun keutamaan khusus di bulan Safar, seperti dalil-dalil yang ada pada bulan Ramadan ataupun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bukan berarti bulan Safar adalah bulan yang kosong dari kebaikan. Karena setiap waktu adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Karena Allah membuka pintu rahmat-Nya kepada setiap insan dan kepada setiap hamba yang ingin bertaubat. Namun ada beberapa hikmah penting yang dapat kita ambil dari bulan Safar, yaitu memperkuat akidah dan tauhid. Karena bulan Safar mengajarkan kita agar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang meninggalkan kepercayaan terhadap kesialan, maka ia telah memperkuat tauhidnya. Karena seorang mukmin yakin bahawa semua yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu melatih sikap tawakal. Jika kita ingin berpergian ataupun menikah ataupun berdagang ataupun memulai pekerjaan pada bulan Safar, lakukanlah dengan membaca doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunda hanya karena mitos yang tidak memiliki dasar syariat. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena setiap pergantian bulan mengingatkan bahawa umur kita terus berkurang, di mana bulan Safar menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri. Sudahkah kita taubat ketika lebih baik? Sudahkah kita meninggalkan ghibah, dusta dan maksiat-maksiat yang lain?
Karena Rasulullah sendiri setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal beliau adalah manusia yang telah diampuni dosanya. Manusia yang terpelihara daripada dosa. Hikmah yang selanjutnya yaitu memperbanyak amal soleh. Hikmah yang selanjutnya yaitu memperbanyak amal soleh. Seperti membaca Al-Quran, bersedekah, ataupun membantu sesama, menjaga silaturahmi, serta memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, jangan sia-siakan bulan ini hanya karena mempercayai cerita-cerita yang tidak memiliki dasar. Karena di dalam sejarah Islam banyak peristiwa penting juga terjadi pada bulan Safar. Hal ini menunjukkan bahawa Safar bukanlah bulan yang harus ditakuti. Karena Rasulullah tetap melakukan perjalanan mengatur strategi dakwah, mengirim para sahabat dan menjalankan berbagai urusan pada bulan Safar. Ini menjadi bukti bahawa Islam tidak pernah melarang aktivitas baik pada bulan tersebut. Namun hikmah besar bagi kita adalah jangan pernah membatasi diri karena mitos. Hadirin yang Allah muliakan sahabat angin surga, di zaman sekarang masih ada sebahagian orang yang melakukan ritual-ritual tertentu pada hari Rabu terakhir daripada bulan Safar. Karena bulan Safar khawatir akan datangnya bala. Ada pula yang membeli benda-benda tertentu sebagai penolak musibah. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya berhati-hati terhadap amalan yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena perlindungan terbaik bukanlah jimat, bukanlah benda tertentu, melainkan doa dan zikir, istighfar dan tawakal kepada Allah. Karena Allah berfirman bahawa apabila Allah menimpa suatu musibah, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Dan apabila Allah mengkehendaki kebaikan bagi seorang, maka tidak ada yang mampu menolaknya. Maka gantungkanlah harapan hanya kepada Allah semata-mata. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, marilah kita jadikan bulan Safar sebagai momentum memperbaiki diri. Mari kita tinggalkan segala bentuk takhayul, khurafat dan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Marilah kita isi hari-hari di bulan Safar dengan solat tepat waktu, serta membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan menjaga lisan, berbakti kepada orang tua, serta memperbanyak doa-doa agar Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya keberuntungan bukan ditentukan oleh nama bulan, melainkan oleh iman, ketakwaan dan amal soleh yang kita lakukan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga dijauhkan dari segala bentuk syirik, khurafat dan keyakinan yang tidak benar, serta diberi umur yang penuh berkah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.